Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan membahas tentang bab yang baru, yaitu tentang teorema Pythagoras ya. Jadi pembahasan kita adalah tentang apa itu teorema Pythagoras dan bagaimana penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Oke. Kenapa kita harus mempelajari teorema Pythagoras? Perhatikan gambar berikut ini ya. Di sini ada gambar sawah ya, dari atas gitu kan. Nah, suatu ketika Pak Taninya ingin memasang tali untuk memasang orang-orangan sawah yang biasa kalian lihat di sawah. Oke. Nah, talinya dipasang melintang di sawah seperti ini ya, kurang lebih seperti ini. Nah, bagaimana caranya mengetahui panjang tali yang dibutuhkan oleh Pak Tani ini tanpa harus mengukur masuk ke sawahnya ya. Jadi kalau kita mau mengukur ini kan harus masuk ke sawah. Nah, kalau masuk ke sawah kan nggak boleh ya, nanti padinya ini terinjak-injak ya. Maka bagaimana caranya kita bisa tahu panjangnya ini ya, panjang talinya nanti yang dibutuhkan, tapi tanpa harus masuk ke sawahnya. Nah, untuk mengetahui panjangnya kalian bisa gunakan ini kan, membentuk segitiga siku-siku seperti ini ya. Ini segitiga siku-siku. Oke. Nah, nanti dengan menggunakan teorema Pythagoras kita bisa mengetahui panjang salah satu sisi pada segitiga siku-siku dengan menggunakan dua sisi yang lainnya ya. Jadi kita bisa tahu panjang miringnya ini berapa dari panjangnya sini dan panjangnya sini, sehingga untuk mengetahui panjang miringnya tidak perlu diukur untuk turun ke sawah, cukup ukur pinggirnya sini dan pinggirnya sini, sehingga kita nanti dapat panjang miringnya. Itu yang akan dibahas di teorema Pythagoras. Oke, lalu bagaimana hubungannya ya? Kita gunakan gambar yang lebih baik ya. Misalkan seperti ini, saya punya segitiga siku-siku seperti ini. Oke, jadi teorema Pythagoras itu membahas panjang sisi pada segitiga siku-siku, khusus pada segitiga siku-siku saja, tidak pada segitiga yang lain. Oke. Nah, apa hubungannya? Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama kita harus tahu dulu ada 3 sisi pada segitiga siku-siku. Ya, ini sisi yang pertama. Oke, ini sisi yang kedua dan ini sisi yang ketiga. Oke, sisi yang ketiga ini sisi yang paling panjang atau disebutnya sebagai sisi miring. Bukan hanya posisinya miring, tapi sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Sedangkan kedua sisi yang lain itu lebih pendek daripada sisi yang miring ini. Oke. Ini kita namakan sisi yang pendek ya, sisi pendek. Berarti sisi pendeknya ada 2. Oke. Ini juga sisi pendek. Oke. Nah, kata Pythagoras ya, Pythagoras ini nama orang, dia menemukan hubungannya. Oke. Di segitiga siku-siku itu panjang sisi pendek kalau dikuadratkan dan dijumlahkan itu nanti hasilnya sama dengan sisi miring kuadrat. Oke, kalau dituliskan gini, sisi pendek ya, sisi pendek kuadrat ditambah dengan sisi yang pendek dikuadratkan, itu nanti hasilnya sama dengan sisi yang miring atau sisi yang paling panjang, sisi miring atau sisi paling panjang kuadrat. Jadi di semua segitiga siku-siku pasti berlaku seperti ini. Nah, karena ini namanya terlalu panjang, maka biasanya diberi nama pakai huruf yang lebih kecil, yang lebih sederhana. Misalkan sisi yang sini A, sini yang B, sini yang C. Nah, kata Pythagoras itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Kalau kalian punya segitiga siku-siku, sisi pendeknya ini kalau dikuadratkan dijumlahkan dengan sisi pendeknya ini kalau dikuadratkan, hasilnya sama dengan sisi yang paling panjang kuadrat. Bukan hanya sisi miring ya, nggak mesti miring ini posisinya nanti. Nah, nanti kalau segitiganya siku-sikunya begini, nah ini kan bukan sisi miring, tapi ini sisi paling panjang. Jadi sisi yang paling panjang kuadrat. Oke, atau kalau ditulis sederhana, A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat ya. Contohnya begini, misalkan ada segitiga siku-siku ya. Katakanlah di sini 3 cm, di sini 4 cm. Kalau kalian menggambar segitiga siku-siku
dengan panjangnya, kebalik ya. Misalkan di sini adalah 4 cm, di sini adalah 3 cm, maka kalian kalau coba gambar ya, sisinya di sini nanti pasti 5 cm. Coba kalian sambil gambar, ambil penggaris ya. Gambar segitiga siku-siku. Sini 4, sini 3, miringnya pasti 5 cm. Kenapa? Karena 4 kuadrat ya, sisi pendeknya kalau dijumlahkan dengan sisi pendek yang lain 3 kuadrat itu pasti sama dengan 5 kuadrat. Berapa 5 kuadrat itu? 25. Mari kita buktikan. Bener gak nih? Ya, 4 kuadrat 16 ditambah 3 kuadrat 9 sama dengan 5 kuadrat 25. Betul kan? 16 tambah 9 sama dengan 25 ya. Jadi itu yang namanya teorema Pitagoras ya. Sisi pendek kuadrat ditambah sisi pendek yang lain dikuadratkan sama dengan sisi yang paling panjang kuadrat. Oke. Bukan hanya sisi miring ya, tapi sisi yang paling panjang kuadrat. Atau kalau ditulis A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ini A, sini B, sini C. Oke. Ya. Nah, dari teorema ini ya, berarti kita bisa mencari macam-macam tuh, ya. Kalau dari A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, berarti C kuadrat sama dengan apa itu kalau C kuadrat? Sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Oke. Berarti kalau B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kalau A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat. Oke. Mari kita masuk pada contoh soalnya ya. Misalkan seperti ini. Ada gambar segitiga siku-siku ya. Sisi sebelah sini ya itu 12 cm. Sisi sebelah bawahnya 5 cm. Tentukan panjang sisi miringnya. Oke, atau kita kasih huruf. Misalkan sini A, pojok-pojokannya sini B, sini C. Oke, panjang AB-nya sama dengan 5 cm. Kemudian panjang AC sama dengan 12 cm. Nah, pertanyaannya adalah berapakah panjang BC ya? Oke, karena ini segitiga siku-siku maka kita bisa gunakan yang namanya teorema Pitagoras. Apa tadi teorema Pitagoras? Dua sisi terpendek dikuadratkan, kalau dijumlahkan hasilnya sisi miring kuadrat. Sisi pendeknya di sini apa? AB. Berarti AB kuadrat ditambah sisi pendek yang lain AC. AC kuadrat sama dengan sisi terpanjangnya atau sisi miringnya BC. Berarti BC kuadrat ya. Atau dibalik berarti BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Oke, nah sekarang kita masukkan angkanya. AB itu 5, berarti 5 kuadrat ditambah AC itu 12 kuadrat. Oke, berapa 5 kuadrat itu? 25. 12 kuadrat 144. Sehingga 25 BC kuadrat sama dengan 25 ditambah 144. Berapa hasilnya? 25 ditambah 144. Hasilnya sama dengan 169. Oke, ini BC kuadrat, masih kuadrat, belum BC-nya. Oke, berarti BC-nya sama dengan akar dari 169. Berapa akar 169 itu? 13. Sehingga panjang BC-nya adalah 13 cm. Oke, seperti itu contoh soalnya ya. Oke, jadi itu tentang teorema Pitagoras dan sedikit contoh soalnya. Silahkan kalian tulis dan kalian pelajari ya. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.